Dunyal imani ayakuluman. Jadi kita ini terus belajar ya, nopo. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan satu sifat syarat sah. Fa innal janazata laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Nah. Berhubung ra imam kok guri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kena bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau mergo takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Ayo Gus, gapak ya Gus. Debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal jenazah laisat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah atau dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umrah tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang loh. Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi nih Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kok mburi. Oh Indonesia kan enggak mendesak untuk. Jadi Moskow jadi mudin aja lakoni dosa gede. Maksudnya dalam konteks Indonesia ra usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh enggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kowe saking gobloknya, ini syarat sah. Kalau enggak begini enggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Yes, biasa aja. Paham ya? Pemenang mau kepala kok. Dia dari Mustafa Geger. Nak sirah itu tempat di, nak tempat di. Utara apa salah saya? Biasanya di Mosoro gue.
Gitu loh, mesti gitu ya. Nah kan, lor ada deh. Soalnya cek terima kata saya gitu. Nah datang lagi siram tenggelam gitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nggak sampai lanang. Lor. Nah teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah cara kula ya ora masalah. Karena ora imam mampus. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kula niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim ngoten. Wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin tengen kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene ku luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane. Mboten kiai kula kedadak kidul. Lah kula calon imame kula jek guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omongnya. Mpun tek yang lor teng kidul wong kula kaul jenazah kok guri wae roh kok menawa trimo lor mbek kidul lho. Lan wis sendiri jenenge Gus Bak mpun sami napa. Menawa nek trimo salat lor mbek kidul umpama jenazah kok guri aku roh kaule. Pak meneng. Lah mulane kena bantah aku ngenteni wae takrib. Mungkin satu wahab terus hali. Bariku golek iku lho. Mun Gus imbang mari berdebat no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik becek latihan ngomong. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak imam. Soal ngelakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Wong imame dadi lakon yo pasiku, mayite dadi lakon pasiku, udah kok guri kan ya sakake kan. Jadi uang kudu mikir karena nanti kalau jadi fitnah haramnya itu bukan karena apa-apa karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Piye gak imam. Oh berapa ada nyolati jenazah. Kadang ono sing fanatik nak wedok iku para bokong gitu kan. Nak lanang iku para sirah ya dekati napa jenenge? Apa bunda. Nak sing fanatik ngoten, ana imam jenazah iku wedok. Lah imame iku proses wong imam kadang nggih sepuh wis ra mikir ngar maju. Ini dicekel di benerno. Nah aku boten nate kan sebab karep-karep. Tapi nak sing imam fanatik tak kok. Kan kadang nak kitab kan kok diliyo desa kan gak paham. Niki lanang napa wedok. Jalur Bang. Ngatur posisi wae, dekati napa? Wah, udah nak wedok dekatnya apa kan? Bener kan? Lah kan tahu jadi imam loh. Saya sampai jam mati di sholat rukin. Pino tenan yakin saya. Lah sing jalur nang sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kulo niku mun gadah jatah ngimami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat ana mati sing nyolati Gus Bak kulo wong-wong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Kalasane jare wong hafal Quran ngalim iso nyafaati kulo niku entuk akeh. Nate teng pandangan niku wasiat ngoten ora iki sepuh itu kulo sing gara-gara wasiat. Wasiat elek jare wasiat ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa. Nak parah kena ada buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo kering. Coba tanyakan yang haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada enggak sama jawab saja.
Nggak ada di belakang, tetap di kamar mayit. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Ke saya tadi kita butuh ilmunya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Makanya ilmu nomor 1 fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya, termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat yang mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Makanya ulama itu senang mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah Nah, sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah dibanding ilmu. Ya, jadi rodok musibah saja nih. Tapi timbang dia ini rapati iso ilmu ya kok ibadah. Mau fatwa melengkar malah tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting. Yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Sana setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya juga diterima. Ya, tapi saya berharap Allah Rahman semoga tetap ditompo sendiri-sendiri lah gitu. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah itu ra imam, ngeling jenazah itu. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan, paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan, paham ya? Ya sama seperti tadi iddah, yang butuh iddah itu nikah sofi. Kalau tidak nikah sofi, tidak ada apa? Iddah. Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya definisi ini. Maksudnya definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham belum? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal mati. Paham ya? Tapi kayak rasa terus fanatik kulo gitu, boten kulo ya iso salah. Cuma kemungkinan aku salah, kowe ku akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, gitu. Lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi lengi-lengi, pokoknya kalau suwon ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya sama jo kaget, nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam, tapi apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tenggine surat Yasin apa? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil Mashhun. Jadi kita ini adalah generasi Nabi Sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'an. Bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi Sinten